Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini saya akan bacakan ramalan buat kamu yang punya zodiak Pisces di bulan Agustus tahun 2020. Seperti apa ramalan kamu? Ini sudah ada satu deck kartu yang sudah saya shuffle sebelumnya untuk bisa lebih mempersingkat durasi. Buat kamu yang punya zodiak Pisces, sepertinya akan ada tiga hal yang sepertinya harus kamu terima di bulan Agustus tahun 2020. Yang pertama tentunya yang harus kamu sadari bahwa setiap permasalahan yang saat ini kamu hadapi itu skalanya bisa dikatakan bertambah, bukan berkurang. Jadi di sini memang harus kamu terima dengan lapang dada bahwa di bulan Agustus tahun 2020 kita fair-fairan saja, kita terbuka bahwa kamu yang punya zodiak Pisces, kamu masih akan dihadapkan dengan beberapa masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Sehingga daripada masalah ini membuat kamu terjebak di dalam situasi yang cukup bingung, berada di dalam situasi yang cukup menguras pikiran dan tenaga kamu. Karena apa? Karena sepertinya apa yang kamu perjuangkan selama ini itu sia-sia. Sia-sia bukan karena kamu menyerah, tetapi sia-sia karena seseorang yang kamu perjuangkan itu sepertinya memang tidak layak untuk kamu perjuangkan. Artinya sifat peduli kamu, sifat tanggung jawab kamu terhadap seseorang tersebut sepertinya akan sia-sia. Dan di sini kamu harus menyadari hal itu. Ketika kamu sudah tahu sia-sia, ya sudah, berhenti saja, nggak usah terlalu diteruskan. Karena apa? Karena kalau kamu terlalu meneruskan dan terlalu memaksakan diri, yang ada malah kamu tidak bisa terlepas daripada permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Di sini memang kalau bisa dikatakan permasalahan daripada orang-orang yang ada di dekat kamu ini frekuensinya kok setiap hari kok sepertinya ada saja masalah yang melibatkan antara diri kamu dengan seseorang yang berada di dalam lingkup terdekat kamu. Kamu sepertinya memang tidak ingin mencari masalah, tetapi kok ya sepertinya ada saja masalah yang melibatkan antara diri kamu dengan orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Sehingga hal ini memaksa kamu di bulan Agustus tahun 2020 ini, kamu akan terlihat sangat tertutup, akan terlihat sangat insecure sekali. Karena apa? Kamu menyimpan banyak sekali rahasia yang memang setiap masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, ya kamu berusaha untuk melepaskan kesulitan-kesulitan daripada masalah itu dengan kepercayaan kemampuan diri kamu sendiri. Kamu juga mau berharap dengan orang lain, itu pun juga akan percuma. Karena apa? Karena eskalasi masalah ini itu sudah memuncak, sudah berada di dalam klimaksnya. Kamu meminta saran kepada orang lain pun juga orang lain itu malah bingung akan memberikan kamu saran apa. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Pisces di bulan Agustus tahun 2020, kamu yakin saja dengan kemampuan kamu. Walaupun sifat kamu tertutup, sifat kamu ini tidak mau terbuka dengan orang lain, tetapi di sini kamu punya kemampuan yang luar biasa untuk memanajemen yang namanya masalah. Dan masalah yang saat ini terjadi harusnya bisa kamu terima, harus bisa kamu pahami. Kamu harus bisa melepaskan beban-beban yang ada di dalam kehidupan kamu. Artinya di bulan Agustus ini usahakan jangan terlalu untuk membawa beban terlalu lama. Jangan terlalu menyimpan beban terlalu lama. Sekiranya kamu sudah tidak sanggup, ya sudah, kamu harus meninggalkan. Termasuk di dalam urusan hubungan asmara yang sepertinya kamu itu sepertinya kalau di dalam hubungan asmara berusaha untuk menjaga hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu supaya tidak ada yang namanya masalah. Tetapi nggak tahu kenapa dari pihak pasangan kamu kok sepertinya selalu saja menciptakan masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi di dalam urusan hubungan asmara kamu. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan bukan hanya masalah dengan pihak keluarga, pihak terdekat kamu, juga ada masalah dengan pasangan kamu yang sepertinya eskalasinya di bulan Agustus tahun 2020 ini skalanya akan meningkat. Sehingga hal itu cukup mempengaruhi daripada kondisi kamu secara keseluruhan. Jadi di sini kalau bisa saya simpulkan, permasalahan kamu masih akan terus terjadi di bulan Agustus tahun 2020 yang melibatkan lingkup orang-orang yang ada di dekat kamu. Jadi hal ini harus kamu waspadai. Kamu mau bercerita dengan siapapun juga sepertinya percuma. Lebih baik kamu bercerita dengan Sang Pencipta dan percaya dengan kemampuan terhadap diri kamu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Kemudian kita bergeser ke masalah keuangan. Untuk masalah keuangan di bulan Agustus ini, alhamdulillah puji Tuhan buat kamu yang punya zodiak Pisces,
Sepertinya untuk masalah keuangan bisa dikatakan tidak ada yang namanya masalah. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini walaupun berdampingan dengan masalah yang cukup pelik di dalam kehidupan kamu, tetapi di sini masalah keuangan sepertinya masih bisa kamu andalkan untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu. Walaupun memang di bulan Agustus di pertengahan minggu ya, di pertengahan minggu pertama bisa dikatakan akan ada pengeluaran yang cukup besar, tetapi hal itu tidak terlalu berpengaruh. Sekarang lebih baik kamu fokus terhadap diri kamu sendiri untuk bisa mandiri secara keuangan. Dan di bulan Agustus tahun 2020 ini, kalau untuk masalah keuangan sepertinya hampir dipastikan sangat sedikit sekali problematika yang melibatkan uang. Artinya di sini kamu bekerja juga, walaupun berdampingan dengan masalah, kamu bekerja dengan cukup baik, walaupun memang ada sesekali waktu kamu cukup merasa tertekan dengan pekerjaan kamu, tetapi hal itu tidak menjadikan sebuah permasalahan. Karena apa? Karena kamu bisa memanajemen permasalahan itu dengan baik. Walaupun cukup tertekan juga, tetapi hal itu tidak punya dampak yang signifikan daripada urusan pekerjaan maupun urusan usaha kamu. Jadi kalau daripada sisi keuangan, buat kamu yang punya zodiak Pisces di bulan Agustus tahun 2020, kondisi keuangan kamu akan baik-baik saja. Kamu juga bisa melunasi hutang-hutang kamu, bisa mencicil kredit dan segala macam. Dan ini memang menjadi tanggung jawab kamu daripada sisi keuangan. Tetapi di sini yang harus bersyukur adalah kondisi keuangan kamu itu berada di dalam kondisi yang cukup baik. Two of Cup bukan untuk asmara, tapi Two of Cup untuk keharmonisasian antara kamu dengan kondisi finansial kamu. Sisi positifnya kalau untuk zodiak Pisces sih saya lihat hanya ada di sisi kondisi finansial itu sendiri. Oke? Kemudian setelah kondisi finansial, kita beralih kepada peringatan ya. Kepada peringatan di sini ada kartu Six of Swords dan ada kartu Two of Pentacles, yang artinya walaupun kamu berdampingan dengan masalah yang cukup berat yang saat ini sedang kamu hadapi, tetapi kamu harus bisa menyeimbangkan emosi kamu, menyelaraskan emosi kamu. Jadi kamu emosi itu adalah hal yang wajar ketika kamu dihadapkan dengan masalah, adalah hal yang sangat wajar sekali, tetapi di sini kamu juga harus bisa yang namanya mengendalikan emosi. Karena apa? Kalau kamu tidak bisa mengendalikan emosi, maka yang saya takutkan adalah kamu malah akan merasa tertekan dengan kehidupan kamu. Jadi di sini harus kamu pahami, mengendalikan emosi adalah hal yang paling penting yang harus kamu lakukan di dalam kehidupan kamu saat ini. Karena kalau kamu tidak bisa mengendalikan emosi, maka yang ada kamu malah akan merasa tertekan. Emosi di sini bukan rasa marah. Karena apa? Karena zodiak Pisces ini tidak bisa mengekspresikan rasa marah. Jadi ketika dia kecewa, ketika dia marah, itu hanya akan terpendam saja. Paling tidak emosi itu akan terlampiaskan dengan air mata. Biasanya sih seperti itu buat kamu yang punya zodiak Pisces. Jadi untuk peringatan di bulan Agustus ini harus bisa yang namanya mengelola emosi, supaya emosi itu tidak mengendalikan kamu secara sepenuhnya. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces. Pokoknya tetap hadapi masalah kamu dengan semangat. Pasti kamu bisa menyelesaikan permasalahan kamu. Dan kemudian buat kamu yang jomblo, untuk kamu Pisces yang jomblo, kamu harus berhati-hati di dalam menentukan langkah. Karena apa? Karena lebih baik saat ini kamu fokus saja terhadap pengembangan diri kamu. Di situ ada kartu Four of Swords dan ada kartu Knight of Cups, yang artinya kamu ini ada rasa traumatis terhadap kegagalan di masa yang lalu. Nah, ketika kamu merasa trauma, maka untuk membuka hati ini sepertinya masih perlu waktu, sehingga kamu perlu menyirami hati kamu supaya bisa tumbuh kembali. Jadi kegersangan hati kamu saat ini di bulan Agustus tahun 2020 memang cukup besar sekali, sehingga memang perlu yang namanya menata hati terlebih dahulu sebelum membuka untuk lembaran baru dengan pasangan kamu. Apakah di bulan Agustus akan menemui pasangannya? Sepertinya sedang kamu pikir-pikir terlebih dahulu. Orangnya sudah ada, tetapi rasa keberanian untuk mengungkapkan ini masih tertahan. Rasa keberanian untuk jujur ini masih tertahan, sehingga hal ini memang masih menghambat daripada penemuan pasangan kamu, penemuan jodoh kamu di bulan Agustus tahun 2020 ini. Orangnya itu ada, tetapi kamu itu ada rasa ketakutan untuk mengungkapkan. Nah, sekarang tinggal ada di dalam diri kamu. Kamu mau mengungkapkan secara jujur atau mau kamu pendam terus. Kalau kamu pendam terus, ya dia nggak akan tahu kalau kamu itu sebenarnya sedang memperjuangkan dia. Jadi di sini berani saja. Kalau kamu yakin dengan si dia, ya udah kamu tembak aja. Dead. Kalau misalkan nggak yakin, ya pertimbangkan terlebih dahulu juga nggak apa-apa. Yang terpenting fokus dulu untuk menata kehidupan kamu terlebih dahulu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces.
Ini adalah ramalan buat kamu yang punya zodiak Pisces di bulan Agustus. Tadi sudah saya katakan mulai dari peringatan, pekerjaan, keuangan, hubungan asmara, baik yang sudah menikah maupun yang masih single. Cocok tidak cocok, resonate tidak resonate, disesuaikan dengan moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time akan saya jawab. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.